Jadi suara ini bukan dari siapa-siapa, temen gue sendiri. Inilahi dia. Inilahi. Wih, suara apaan tuh? Bangunin tuh yang lain kan. Be. Suara apaan deh? Coba keluar lah. Gue keluar. Tenda lah sebelah. Lu kenapa? Tuh si Tika katanya nggak ada napasnya. Bang Edo, tinggalin aja. Maksudnya tinggalin si Tika nih. Gila lu, gue bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue udah ada Bang Edo. Waduh, Bang, siap. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Baik Bang ya, Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang. Nah, sebelum Bang Edo ini membagikan pengalamannya nih ke teman-teman semua, gue ngucapin terima kasih banyak nih Bang ke Bang Edo dan juga rekannya yang udah meluangkan waktunya untuk hadir di sini dan untuk membagikan pengalamannya Bang ya. Iya, benar. Yang insya Allah banget nih teman-teman semua, di balik pengalamannya Bang Edo, teman-teman semua bisa diambil pelajarannya dan juga diambil sisi baiknya aja kan gitu Bang ya. Betul. Oke Bang, sebelum masuk cerita nih, Bang Edo kesibukan sekarang lagi sibuk apa nih Bang? Kerja sih Bang. Kerja, oke, karena emang kewajiban juga Bang ya, harus kerja dimanapun, mau wira swasta, usaha, kerja di perusahaan dan lain sebagainya itu emang kewajiban Bang ya. Oke, Bang, kalau boleh tahu Bang, pada video kali ini nih, Bang Edo ingin menceritakan pengalaman saat di mana Bang? Di Gunung Ciremai Bang. Gunung Ciremai? Ya. Itu tahun berapa Bang? 2016. 2016? Habis Lebaran. Habis Lebaran, dan itu lewat jalur mana tuh Bang? Linggarjati. Linggarjati, oke. Mungkin Linggarjati merupakan trek terpanjang di Gunung Ciremai dan tingkat kesulitan itu ya lumayan lah gitu kan dibandingkan dengan Apui, Palutungan, Sadarehe, dan juga Linggasana kan gitu ya Bang ya. Linggarjati ini emang top banget lah karena start awal aja dari 600 mdpl tuh teman-teman, belum sampai 1000 gitu kan. Bener. Oke, dan kalau boleh tahu lagi Bang, intinya ini ngalamin kejadian apa Bang di Gunung Ciremai itu Bang? Itu banyak sih Bang. Jadi gara-garanya sih yang teman saya ya, itu sesumbar Bang. Ada yang sesumbar, ada yang PMS waktu itu. Terus dan teman saya nih ambil Edelweiss waktu itu di Pangasinan. Oh, di Pangasinan. Emang udah habitat Edelweiss tuh Pangasinan kan? Betul, ya. Pos terakhir menuju ke puncak gitu kan. Emang habitatnya, tapi saya yakin banget di balik pengalaman Bang Edo yang saya tadi bilang memberikan kita semua pelajaran, terutama pendaki-pendaki yang masih metik-metik bunga Edelweiss dan sebagainya bawa pulang untuk kenangan sama ceweknya lah pas turun taunya jadi mantan ya kan Bang ya. Oke, mungkin tahan dulu kali Bang Edo ya. Siap. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Jadi kejadian ini tahun 2016 Bang ya. Itu awal mulanya kita kan acarin bukber. Kita punya komunitas Bang. Anggotanya 15 waktu itu. Nah,
pada saat itu kan kita memang udah bikin kaos ya, kaos komunitas kita tuh. Sekalian bagi-bagiin lah waktu bukber. Nah, pas kita bukber tuh waktu itu di alun-alun Ahmad Yani. Kita bukber, nah kita bagi-bagiin kaos. Nah, temen kita nih ada yang celutuk. Bisa lebaran kemana nih? Dia bilang kan. Itu pertengahan bulan puasa waktu itu. Ada yang jawab, Cermeyo dia bilang. Naik mana? Linggarjati. Kemudian kemarin ini temen kita Bang ya, Pai namanya yang bilang. Kemarin sama Bang Bopi kita naik nih ke Cerme Linggarjati. Ayo kita naik lagi. Baru sebulan yang lalu dia bilang. Oh ya udah. Akhirnya kita setuju nih, sepakat. Dia bilang. Nah, kita rencanain mau naik transportasi apa kan. Waktu itu kemudian kita naik truk Bang. Kita nyewa truk dari alun-alun sampai Cerme gitu. Nah pas pulang gue pribadi Bang itu mikirin Bang. Dulu itu sosmed gak terlalu inilah. Kita searching kan di Google. Searching di Google Cerme itu seperti apa sih. Apalagi Linggarjati kan. Bayangan kita tuh wah Cerme ini serem nih Bang. Ya kan. Kita searching di Google itu setiap post ternyata ada kisah-kisahnya lah setiap post itu dari Cibunar sampai ke puncak. Nah habis itu kita bilang kan hari hanya nih ternyata banyak yang ikut Bang, termasuk temen gue nih orangnya juga ada. Nah udah gue ikut dong dia bilang. Naik dia bilang gue pengen ngerasain nih pertama kali dia Bang gitu kan Cerme. Oh ya udah ayo kita berangkat. Emang waktu itu murah sih, kita disangkanya juga kita open trip waktu itu. Cuman kita pendakian bersama lah satu komunitas. Nah habis itu singkat cerita kita hari H. Kemudian waktu itu ibu gue sakit Bang, kanker waktu itu. Kita minta izin lah. Itu baru pertama kali kita minta izin sama ibu. Ya udah kalau emang mau berangkat hati-hati dia bilang. Bismillah dia bilang kan. Jangan sesumbar lah gitu. Oh ya udah. Kita kumpul di alun-alun Kota Tangerang. Kita kumpul itu ada 24 waktu itu. Ada berbagai yang baru naik juga ada banyak. Kita sebut aja Bang ya. Ada Bang Bopi, ada Bang Pai, Pidi, terus Ajis, Cici. Ini samaran 2 orang nih. Tia sama Bintang. Singkat cerita kita naik berangkat kan dari alun-alun itu jam 8 malam waktu itu. Nah kita sempet rest area Bang di Cikopo waktu itu tol Palimanan. Kalau nggak salah itu baru buka Bang tol itu. Nah kita rest lah, kita break rest. Itu pas turun tiba-tiba HP gue hilang Bang. HP jadul gue dari dulu Bang. Kita belum punya Android waktu itu. Nah pas turun kita nanya sama anak-anak, terutama Bang Wildan ya. Dia sebelum ke Bang Wildan, gue sendiri mau ceritain nih, Bang Wildan itu emang orang bisa Bang. Jadi dia bisa lah, pertama bisa ngeliat, terus punya pegangan juga. Kita bilang, Bang Wil, ini lihat HP gue nggak Bang? Bang lihat gue, dia bilang. Ah masa sih? Iya. Ini kalau sampai hilang Bang, gue bilang ke Bang Wildan. Wah habis gue sama nyokap gue nih. Dia ketawa aja kan. Apa sih Bang lu ketawa aja gitu. Coba cari di belakang rest area di deket panel gitu. Gue mikir kan maksudnya kok ke panel-panel ya kan. Padahal kita kan belum ke situ Bang waktu itu kan. Gue ikutin nih saran dia, ya udah yuk. Di panel itu kan ada sampah tuh Bang. Dan di panel itu ada pohon gede banget. Gue gak tahu pohon apa Bang. Tahu beringin atau apa. Setelah gue cari-cari, tiba-tiba gue langsung fokus ke si pohon itu Bang, yang gede itu. Kok gue lihat samar-samar ya, itu merah Bang. Tiba-tiba merah, gue merinding. Merah, gede banget. Kayak hampir sepohon itu gedenya Bang. Bang Wil, jangan di sini lah. Kenapa lu? Cabut yuk, cabut. Cabut lah akhirnya. Sebenarnya ternyata Bang Wildan itu tahu Bang. Tahu, makanya dia pura-pura nggak tahu. Setelah itu gue balik lagi ke anak lagi pada makan Bang.
lagi pada makan di area kita foto-foto waktu itu. Gak lama gue kepikiran juga nih HP gimana ya kan. Nah abis itu ya udah yuk kita berangkat. Naiklah kita ke truk. Gue mikirin, bang gimana nih HP gue, temen gue nih Amoy ya, HP gue mana bre, gimana bre. Nah, ternyata Bang Wildan ini ketawa, anak-anak pada ketawa. Ternyata udah dikantongin sama dia. Jadi kata dia, tahu gak pas lu turun itu jatuh HP lu, cuma lu nggak kerasa. Oh gitu. Ya udah makasih bang. Nah pas di lanjutnya jalan di tol itu kan, itu tiba-tiba gue kebelet bang, pengen buang air kecil lah waktu itu. Ini mau di botol apa gimana nih kan, gue bingung kan posisi di tol kan. Mau nggak mau bang, gue bukannya gue jorok atau gimana waktu itu. Ya gue langsung di belakang truk itu bang, langsung di jalan bang. Nah pas di jalan itu gue ngeliat kan ada apa sih, jembatan bang ya, jembatan itu ada pohon juga. Dia ngikutin bang, ngeliat gitu kan. Kita buru-buru langsung udah kelar. Mobil juga yang di belakang tadinya kita langsung mundur bang, karena tadi buang air kecil itu. Bukannya kita nggak ini ya, daripada kita penyakit ngompol apa gimana. Singkat cerita kita nyampe jam 12:30 di base camp Linggarjati. Itu dulu 50.000 bang, simaksinya kan ya, 50.000. Itu kita dapat sertifikat tuh bang. Itu yang bikin saya semangat waktu itu kan. Wih dapat sertifikat nih, naik nih baru kali ini kan. Kita beres-beres dulu waktu itu salah satu kan, istirahat, kita masak. Kita nggak beli jajanan nggak. Ada sebagian lah yang beli jajanan. Temen gue nih yang si Cici, si Dea waktu itu ternyata PMS bang. Duh gue PMS nih. Lah lu kenapa bilang baru sekarang ya kan? Enggak dong, kalau gue bilang kemarin pasti gue gak bakal diajak ya kan. Iya sih, terus gimana nih udah nanggung kan. Nah satu lagi bilang kan, Dea ini, iya bang gue juga ini nih dapet bang. Akhirnya kita briefing lah tuh semuanya, Bang Bopi, Bang Yogi, kita briefing semuanya. Ya udah yang penting jangan dibuang sembarangan bang ya kan. Kalau misalnya ganti itu jangan buang sembarangan. Nah udah gitu kita juga sharing juga lah sama si Rangers yang sono kan. Pak ini gimana, 2 orang cewek pada dapat. Ya udah sama lah omongannya sama kayak Bang Bopi itu. Nanti kirim ya fotonya, tunjukin kata si Ranger. Kalau udah nyampe puncak nanti saya kasih sertifikat. Wih semangat kan gua kan. Singkat cerita kita subuh tuh waktu itu kan, kita naik habis subuh waktu itu bang. Subuh ya udah yang pada mau sholat gitu bilang. Yang mau masak ngopi silakan. Nah, udah habis subuh kita briefing nih. Sebenarnya komunitas gue ini bang orangnya frontal semua banget, terus terang frontal. Kalau lagi nongkrong nih frontal banget. Kadang di gunung juga. Nah, Bang Ilung ini dia ngomong, woi kalau ini naik ini omongannya jangan frontal ya, dijaga omongannya. Ya siap lu. Oke lah, anak-anak udah pada sepakat. Kita waktu itu doa dulu kan, doa. Baru 2 kali jalan bang, hawa udah beda bang. Dari kita ke gunung-gunung mana gitu, memang Linggarjati serem menurut gue pribadi baru kali itu. Kita lewat baru 50 meter lah. Itu ada di kiri itu ada rumah kan. Kayak udah di gunung kayak rumah tuh 2, kalau nggak salah 2. Gue ngeliatin situ bang. Kayak ada yang lihat. Kok ini rumah serem amat ya. Udah gitu, udahlah cuek aja. Kita naik terus. Itu kan kebetulan jalan aspal bang ya. Di kanan sawah. Kita nanjak tuh. Kanan lagi bambu, ya kan, pohon bambu. Itu kita sempat foto-foto waktu itu di situ. Itu sekitar mau jam 6-an lah. Tiba jam 6-an ke pos Cibunar bang. Pos Cibunar itu pos 1 ya.
Kita di situ ngambil air bang, ngambil air, ada yang ngemil-ngemil gitu kan. Nah kita ngambil air, tempat foto juga di Cipunar. Nah kita jalan lagi jam 7 bang, kita packing dulu kan, air segala macem. Itu kebenaran gue pribadi nggak bawa carrier bang waktu itu, nggak bawa carrier. Tapi semua bawa carrier bang, gue doang. Jadi gue tuh pembackup sebenarnya. Sehingga cerita naiklah jam 7 nih, udah pada packing semua, lewatin hutan pinus kalau nggak salah bang ya di situ. Hutan pinus, ketemu ini Luwung Datar, nyampe Luwung Datar. Gue sempat ngomong nih sama yang lain, wih enak ya bawa carrier. Gue kayak pas game block gimana sih, kayak cewek gitu bang. Gue berasa kayak ke mall nih ya kan. Udah tenang aja, ntar backup gue ya. Ya udah tenang, siapa aja gue backup. Namanya kita ini kan gak enak juga kan. Nah pas di Luwung Datar kita awalnya biasa aja bang. Pas sampai posnya itu kita break, itu lama bang. Pada minta diurutin, terutama si Balul nih, ya kita sebut aja Balul lah. Dok, urutin gue dong, dia bilang. Ya udah, ayo, gue urutin. Sempat foto-foto juga, diurutin. Nah, Cici minta juga, dok urutin gue dong. Oh ya udah, ayo. Nah, singkat cerita, kita lanjut lagi jam 8:30 waktu itu. Kita nyantai bang waktu itu. Namanya ramean kan. Lanjut kita ke Kondang Amis kalau nggak salah ya. Kondang Amis, nggak ada apa-apa tuh bang, Kondang Amis. Nah, sampai ke kuburan kuda bang. Ini teman gue Ajis namanya, sebut aja Ajis lah. Ini tiba-tiba lihat plang nih, nyamperin lah plang kuburan kuda tuh. Dok, ini mana kuburannya katanya? Katanya kuburan kuda. Ih, bener lu kalau ngomong. Maaf dok, kata dia. Pas ini kita foto-foto lah di kuburan kuda tuh. Bahkan gue pribadi juga selfie bang di kuburan kuda. Nah, kita situ sempet break. Itu nyampe kuburan kuda jam 12 bang. Lama emang bener. Nah, kita masak-masak. Ini Bang Bopi nih naruh 1 drigen bang. Dia bilang, bang lu mau kemana? Gue nanam air, dia bilang. Nanam air. Kita awalnya nggak tahu bang maksud tujuannya. Tapi kita pikir-pikir ternyata namanya Linggar Jati itu kan panjang ya treknya. Terus air juga susah bang. Jadi kenapa kita bawa 3 drigen? Satu drigen buat nanam air. Gak tahu dia nanam di mana. Yang jelas di kuburan kuda sebelah kanan waktu itu. Kita sempat masak-masak. Wah bahasanya udah frontal lah. Temu nih ada orang Jakarta waktu itu. Memang hampir mirip mukanya sama Bang Ilung. Makanya suka diledekin. Bang, ini mampir dulu ngopi. Biasalah kita namanya pendaki kan saling ini ya. Oh iya bang, dia bilang. Ayo makan dulu, makan. Cuman dia lewat lah. Jam 2 kita lanjut lagi bang. Nyampe waktu itu pos Pengalap. Pengalap nggak ada apa-apa bang. Pengalap nggak ada apa-apa. Terus kita ada di Tanjakan Seruni waktu itu. Sempet semua foto. Nah itu kan Tanjakan Seruni itu kan miring ya kan miring. Gitu. Sempat kita selfie waktu itu di situ. Nah gak lama udah nyampe situ. Adalah 20 meteran. Sore nih 4:30. Nanyalah kan anak. Awalnya target kita bang itu nyampe ke Pangasinan ngecamp. Ternyata salah dugaan kita. Ternyata sebelum maghrib kita cuma ngecamp di perbatasan Bapatere. Itu memang nggak ada space ya buat itu kan, buat ngecamp. Kita di jalan bang waktu itu. Memang salah juga ngalangin jalan. Mau nggak mau kan waktu itu. Karena itu tadi Bang Wilan bilang, ini jangan sampai lewatin maghrib juga ya naiknya, karena kasihan Cici sama dia kan lagi dapat. Oh ya udah, nurutlah anak-anak, nggak maksain. Singkat cerita kita udah pasang tenda. Itu space jalan cuman segini doang bang, kecil lah,
kita bikin saluran air. Itu menurut gue penting bang, saluran air, karena gue udah pernah pengalaman gitu bang ya, nenda tapi saluran air nggak dibikin. Itu singkat cerita kan udah habis maghrib kita masak, ngobrol-ngobrol lah. Temen gue ini yang bintang lah, bintang ini baru kenal, jadi dibawa temen gue ini orang udah apa sih nyuruh terus orangnya, ayo dong bikinin mie dong, dia bilang. Oh ya udah, awal-awal iya nggak masalah. Kok ini orang sering nyuruh, baru juga kenal kan? Ya udahlah nggak apa-apa lah. Singkat cerita, pas habis ngopi ngomong lah Ilo ke gua, Dok bilangin ya ke Amo sama yang lain. Ntar kita summit jam 1, bangun jam 12. Dia bilang, oh ya udah lu, gua kabarin dulu sama anak. Singkat cerita udah gua dikabarin gitu, gua masuk ke tenda. Itu tenda harusnya kapasitas 4 bang, cuma itu 7 orang kita. Cewek temen gue Cici termasuknya, dia tuh nggak mau bang, meskipun ada cewek banyak nih dia nggak mau. Dia juga tahu kalau dia ngerasa nyaman ke kita, nggak bakal dia gimanain lah. Akhirnya kita tidur lah, istirahat. Gue kebetulan waktu itu di pintu tenda tidurnya. Nggak lama ada suara nih bang, jadi suara ini bukan dari siapa-siapa, temen gue sendiri. Inilahi, inilahi. Wih, suara apaan tuh? Bangunin tuh yang lain kan. Bre. Suara apaan deh? Coba keluar lah. Gue keluar. Tenda lah sebelah. Lu kenapa? Tuh si Tika katanya nggak ada napasnya. Inilahi. Yang bener lu? Iya. Kasihlah oksigen bang. Kita bawa oksigen waktu itu. Blanket kita bawa. Cici bangun. Kenapa ini? Dia nyamperin kan Cici ini ke si Tika. Tiba-tiba Cici ini ajan bang. Ajan sholawatan lah. Alhamdulillah tuh napas ada lagi bang, yang gue heranin gitu kan. Alhamdulillah dia bang. Nah setelah itu kan, itu kemudian jam 12 bang waktu itu. Kita masak dulu, prepare lah sebelum summit. Bintang nyuruh lagi nih ke gue bang. Ayo bikin mie lagi dong nih bang. Kok nih orang nambah ngelunjak. Saya bilang ya udahlah kita bikinin. Nah sambil nanya lah ke Bintang, Tang, cewek lu nggak summit kan? Enggak bang, dia bilang. Lagi begitu dia bilang. Tenanglah gua tuh bang. Gak lama dia kan ngasih tuh mie ke ceweknya, Tika inilah sebut. Datang lagi 5 menitnya, bang, kenapa? Gue jadi summit bang. Dalam hati gue, gila nih orang, ceweknya lagi begitu bang. Dia ngotot buat summit. Beneran lu mau summit? Iya bang. Tuh cewek lu gimana? Udah bang, nggak apa-apa deh bang. Ada oksigen ini deh. Kita sepakat ke yang lain. Ya udah. Cuman yang nge-backup siapa? Ya kan? Di situ teman-teman gue tuh nggak mau yang backup bang, karena kesel sama si Bintang ini bang, egonya tinggi. Nah habis itu gue ngobrol lah, sebut aja Yani namanya ya, sama Peot. Dia pacaran bang dia, emang dia pacaran udah lama. Memang gue ini kalau naik sering sama dia juga. Dia waktu itu pakai tas ya bahkan ya gede, lumayan lah, sedang lah. Sedangkan cowoknya kecil bang. Yang gue bilang gini, Yan, tukeran tuh masih Peot tasnya. Tenang dong, gue mah udah biasa deh bang. Merapi aja gue taklukin, apalagi ini. Waduh mampus gue bilang enggak. Gue di situ udah gue jauh lah, gue jauhin dia. Yang ada gue punya sasaran juga nih. Ya udah, singkat cerita jam 1 lah. Gue ngobrol, gue briefing ke anak-anak tuh. Ya udah kita summit ya, dia bilang. Siapa yang di depan, siapa yang di belakang. Kita doa dulu. Pas doa, sampailah Bapak Tere bang. Cuman 10 menit lah nah. Bapak Tere. Tuh gue sempet foto juga bang di situ. Moy, fotoin dong kan no. Sini nih, gue penasaran sama Bapak Tere kan. Oh ya udah, fotoin. Kameranya jadul bang, kotak gitu lah, jadul. Gue foto sama Cici, gue foto sendiri juga. Itu pas gue lihat, coba Moy, gue pengen lihat hasilnya kan.
gue lihat, ops bang, tau kan yang bulat tuh banyak banget di situ. Wih, gila juga nih. Udah gue diem aja lah. Oh ya udah, nggak usah dihapus. Ya nggak dihapus. Nah, sebenarnya yang gue penasaran sama Bapetere itu bang, treknya sama mistisnya juga. Nah ini Bapetere kan treknya kayak ngerangkak, tapi pakai ini ya tali ya bang ya. Tali, amoy kan di depan nih teman. Bre, foto gue dong nih, gue bilang. Gue lagi pakai tambang nih, gaya lah waktu action. Ya udah difotoin sama dia. Nah singkat cerita udah nyampe Bapetere, terus udah nyampe Batu Lingga bang. Nah itu kita persiapan kita cuman bawa 1 jerigen air bang. Itu kejadian aneh menurut gua bang. Pertama kan anak-anak berisik nih nyampe Batu Lingga. Memang mitosnya jangan berisik di situlah, tempat sakral loh. Nuangin nih air dari jerigen, diminum bang. Lah langsung dibuangin bang itu air. Kok bawa sabun? Teh, lu gimana sih nyucinya? Kok masih bawa sabun? Apa perasaan gue udah bersih, dia bilang dari rumah juga udah bersih gue lu. Terus gimana nih? Air satu-satunya nih. Sedangkan Samit kan masih jauh. Ya udah kalian aja. Pakai apa? Ya pakai apa sih? Biar ada rasa-rasanya lah. Biar kita ngilangin bau sabun itu kan, Pak. Kita kasih 5 saset waktu itu. Nyobain nih, anak-anak satu-satu. Namanya udah kehausan kan. Gak ngaruh, Bang. Itu masih bau sabunnya nyengat banget. Gimana nih? Ya udah, kita gimana ntar lah, dia bilang. Kita mintain lah ke pendaki atau gimana. Oh ya udah. Yang lain ini sebenarnya udah pada kesel nih, Bang. Sama si Bintang. Jadi gue paling belakang nih, gue yang megang oksigen. Gue udah ditinggalin. Dok, lu bisa kan, dia bilang. Anak-anak pada duluan. Ini udah istilahnya apa ya? Udah jam 3:30, dia bilang. Oh ya udah, Bang. Gue ngerti lah maksudnya. Gue juga sama sebenarnya kesel, cuman gue ya gimana, gue ada rasa tanggung jawab juga kan. Gue nggak bisa orangnya, Bang. Nah akhirnya anak-anak pada duluan, gue sisa berempat. Gue, si Putra. Nah Putra ini yang bawa 2 orang ini. Dok, gue nggak enak sama lu nih, dia bilang. Gak enak kenapa lu? Iya, lu mau nge-backup ini? Ya gimana Put, namanya kita juga temen ya kan. Ya udah, itu Bang, bentar-bentar oksigen. Yang bikin lambat itu Bang. Dia ini kan nggak kenapa-napa Bang ya. Bang Edo, gue nyobain ini dong oksigen, dia bilang kan. Cobain apa dia? Dia bilang, kok nggak berasa ya Bang ya? Dan dia, nah iyalah, lu kan nggak kenapa-napa, gangguan pernapasan. Oh gitu ya, iya. Singkat cerita gue udah nyampe Sangga Buana. Itu masih gelap kan Bang ya, Sangga Buana. Itu gue break. Emang gue break terus lah waktu itu, break. Gue lihat ke samping. Itu sosok yang di tol itu ada lagi Bang. Sama bentukannya. Hitam gede, tinggi, matanya merah Bang. Kok ini ya? Kayaknya ini yang di tol ini Bang. Yuk lanjut yuk. Gue merinding juga Bang, maksudnya diliatin terus masalahnya. Cabut. Ya udah ayo. Gue nanya 3 tik, lu gak kenapa-apa kan? Enggak Bang, ayo pelan-pelan aja. Iya. Nah gue nengok lagi ke belakang. Udah jalan gue nengok ke belakang. Itu masih ada Bang sosoknya. Ya udahlah gue cuekin lah. Nah itu udah matahari udah mulai naik Bang. Sebelum pengasinan kan itu bebatuan Bang ya. Bebatuan pasir semua. Gue pakai bab waktu itu. Itu udah pada kehausan. Gue air nggak punya Bang. Ya kan? Air nggak punya. Cuman bawa oksigen. Bang gue haus, kata si Tika. Gue gak tega, ya gimana lagi Bang ya. Gue nyampe pengasinan tapi sebelum masih bebatuan itu. Gue melipir ke kanan dikit. Nyantai sini nih, adem. Gue bilang kan. Nana kemana ya? Dia bilang. Si Tika dibilang. Nyampe kali ke puncak Tik. Terus kita gimana Bang? Udah tenang aja.
Nah, gue inisiatif lah sendiri bang. Lu tunggu sini, gue bilang. Gue nyusul anak dulu bentar. Gue minta air, gue bilang kan. Ya udah bang. Dan gue lihat, gue berangkat. Itu Pengasinan, udah nyampe Pengasinan. Apa sih datarannya ya. Temulah anak-anak nih rame. Nah, gue turun lagi ke bawah. Put, anak-anak noh. Deket lagi. Ya udah semangat dong. Ini orang bertiga. Ya udah. Gue dateng, si Cici langsung negor dulu gue bang. Lo sih ada no, dia bilang. Sini dong dia bilang. Nah gue bilang kan, gue bercandain. Lu kangen sama gue Ci. Ih gere amat lu dia bilang. Orang gue ngambil tas gue dia bilang. Ternyata bang di tas gue itu ada susu bang. Ada cemilan juga. Tahu gitu gue udah minum bang. Gue udah kehausan gitu kan. Ah lu kirain gue lu kangen sama gue. Ngapain orang gue haus deh. Itu gue ketemu sama satu temen gue komunitas. Dia memang lagi mudik bang. Namanya Ojan. Dia naik dari Bandung. Memang dia asli orang Bandung. Dia naik sama temennya dia lah. Nah kasihlah air nih sama dia orang. Dia ternyata udah 1 hari di situ. Dia naik itu berangkat dia bis lebaran tuh. Gue baru datang gak lama 5 menit anak-anak gue langsung cabut bang. Itu jam 8 itu udah panas banget. Nah ngobrol lah gue masih Bintang, si Tika. Ini Bintang ngotot bang. Bang gue mau ke puncak dia bilang. Sayang nih udah nyampe Pengasinan. Wah gila lu gue bilang kan. Ini cewek lu udah nyampe sini aja. View udah bagus lah ya kan. Edelweiss banyak no gue bilang. Udah lu foto-foto aja dah sini. Gue kalau udah pernah ke puncak gue temenin lu nggak apa-apa ke puncak. Gue udah kesel bang sama dia tuh. Sampai gue keluar kata-kata gini bang, maksudnya lu kalau masih ngotot mending lu berantem sama gue. Karena menurut gue gimana ya, gue orangnya nggak ego gitu kan. Karena dia ini yang tanggung jawab, dia kan yang bawa gitu kan. Nah udah gitu dia foto-foto lah. Tetap dia nggak ngotot. Nah gue minta sama pendaki yang lain, bang gue bagi air dong. Awalnya nggak dikasih bang. Gue bilang ini buat cewek bang. Gue bilang gue sih nggak masalah. Oh ya udah dikasih lah, ada segini lah lumayan. Gue kasih nih ke Bintang sama si Tika. Tik nih buat bekal lu di sini, gue bilang. Lu minum secukupnya aja, gue bilang. Oh ya udah bang, makasih banyak ya, dia bilang. Ya udah, gue ke puncak ya. Ya. Nah singkat cerita gue ke puncak, itu sejam gue nyampe ke puncak, padahal deket. Gue yang di belakang itu gue, Agoy Putra, Nandang waktu itu. Ini temen gue Agoy udah capek banget, maksudnya udah nggak ada semangatnya lah buat ke puncak. Ayo gue semangatin. 5 menit lagi nyampe. Lu 5 menit dari tadi. Udah tenang aja. Singkat cerita gue nyampe itu kurang lebih jam 9:30 lah. Itu udah matahari udah di atas kepala bang. Itu gue foto-foto, pas gue tengok ke kanan, ini si Agoy molor bang. Orang-orang pada foto-foto ya di puncak, dia molor. Dulu itu zamannya apa ya, nulis kertas bang ya, dan nitip. Singkat cerita gue turun. Nah gue ini nggak terlalu belakang bang. Ini temen gue ada si Balul paling belakang. Nah gue turun, ada yang lari, ada yang enggak. Gue lihat ke belakang. Temen gue si Balul ini nggak ada bang. Kemana nih orang, gue bilang. Nah nggak lama dia nongol bang. Gue nggak tahu dia habis ngapain kan, entah kebelet atau gimana, gue nggak tahu. Memang di situ banyak bang, apa sih mau ke puncak itu Edelweiss itu banyak ya kan. Ternyata gue turun, gue ketemu lagi lah sama si Tika sama Bintang. Gue sempet foto di situ. Gue tanya, gimana Tik? Bagus kan? Dia bilang, iya bang bagus, di sini juga awannya banyak, dia bilang. Oh ya udah, namanya orang dia baru pertama kali kan naik gunung. Ya udah ayo turun. Iya bang ayo. Tetap gue paling belakang juga bang. Ini gue masih Tika, masih Bintang, gue paling belakang. Gue ngeliat si temen gue ini si Yani yang ngomongnya sesumbar tuh. Seleo dia bang. Krak gitu. Kenapa Yan? Seleo nih dok. Dalam hati gue, walat lu gitu kan. Omongan lu gak bisa dijaga sih dalam hati gue bang. Nah gak lama ini cowoknya si Tika, si Bintang ini lari bang. Gue kan nuntun dia nih si Tika nih. Namanya cewek kan, kita nggak tega bang.
Nah pertama kali, maksudnya baru pertama kali naik gunung, kesannya jelek bang, gitu kan. Sama ceweknya apa cowoknya lagi bang. Terus si Bintang bilang, Bang Eno tinggalin aja. Maksudnya tinggalin si Tika nih. Gila lu, gue bilang. Ini orang cewek, gue bilang. Lu main suruh tinggal. Udah bang, biarin. Nisahin deh bang. Wah benar-benar gue bilang kan. Lu gimana nanti kalau orang tuanya nanyain lu, dia nih si Tika ini. Udah gak apa-apa. Tinggalin bang beneran. Sama si Bintang nih. Ya gue gak mau kan backup dia lagi. Gue tuntun sama gue. Sampai celana dia robek bang. Paksain tuh sama dia. Ya udah, ayo Tik turun sama gue. Ya udah. Itu bang sepanjang jalan gue diledekin sama komunitas gue nih. Oh ini mah yang abis turun jadian nih lah kan sama anak gue kan. Ya gue nggak enak lah, gue bilang masa cewek ya kan ditinggalin sendiri. Gila aja lu, gue bilang. Dia bilang ada yang lagi. Wah putus nih, yakin nih. Turun putus nih, gue bilang. Ada si anak-anak gue bilang ngomong. Kayak cerita, gue res lah di Sangga Buana. Kok ini ada yang bakar-bakar api unggun lah. Nah gue ketemu si Dea nih sama si Asko cowoknya. Dia memang gak summit bang waktu itu karena dia PMS juga. Cuman yang berani summit PMS itu Cici yang berani. Nah gue bilang, dia lu mau kemana? Gue mau ke Pengasinan, cuma bentaran. Dia bilang, oh ya udah, jangan lama-lama ya. Iya. Nah singkat cerita, gue udah nyampe nih ke camp gue nih bang, ke tenda gue kan. Udah nyampe tenda, kita masak dulu nih, ramen masak. Nah kita briefingin lah. Ini teman gue ini Wildan sama Bang Eko, dia orang bisa punya lah dia, pegangan disebut pegangan punya dia. Habis makan, gimana kita turun dia bang, 2 bagian, satu kloter, yang satu lagi terserah lah mau jam berapa. Nah kloter ke satu ini yang pada PMS bang, termasuk gue ikut juga di kloter 1. Sama kloter 1 ini Agoy, Bang Eko, Bang Wildan, terus Dea, Asko, Amoy, sama Cici. Sisanya banyak lah di kloter kedua ini. Dia ngomong, ntar turunnya kita lari ya, dia bilang. Emang kenapa Bang Wildan? Gue tanya kan. Pokoknya sebelum maghrib kita harus udah ngelewatin kuburan kuda. Gue kan ngikut aja bang ya, gue nggak ngerti gitu kan maksudnya apa gitu kan. Mungkin apa sih biar nggak kemalaman apa gimana. Singkat cerita, 4:30 gue turun. Itu bener bang, dari camp kita bener lari bang. Semuanya lari. Nah, gue paling belakang lagi tetap. Termasuk sama si Balul ini. Gue udah ketinggalan jauh bang. Nah, ditanyakan seru nih. Ini si Balul paling belakang lah. Nah, gue baru. Itu, dia bilang si Balul. Dok, berhenti dia bilang. Gue nggak biasa naik. Turun sambil lari dia bilang kan. Oh ya udah, gue ngikutin kan. Ya udah gue tungguin. Nah habis itu tiba-tiba Balung ngomong gini, bang, Dok, carrier gue berat, tukeran yuk dia bang. Boleh, padahal carrier gue paling berat bang, terus terang carrier gue paling berat waktu itu. Ada isinya lah, dia cuma baju bang. Gue waktu itu nggak berpikiran gimana bang, karena mungkin dia capek kali atau gimana. Gue tuker lah, disko sama aja dia bilang kan. Ya udah mau gimana nih, tukeran lagi nggak? Udah nggak usah, gue carry lu aja. Ya udah, nggak lama dia ngomong, ini kita berdua doang nih turun. Iya, habis gimana? Menunggu kloter kedua, kita kan belum tahu dia turun jam berapa. Lu punya rokok nggak? Nggak punya gue ada 2 batang nih, sama susu, air gitu gue nggak ada bang, nggak punya gue air. Singkat cerita gue dari itu tiba-tiba gue kebelet bang, pengen pup ya. Gue coba melipir lah,
naik dikit ke kiri. Habis itu kok hawanya beda gitu lah, merinding langsung gua, badan gua merinding. Gua itu sempet sih, maksudnya udah mau diinin, tiba-tiba gua nggak jadi. Gua takut sama gua, lari gua. Lu kenapa, udah belum, kata si Balul. Ya gua nggak jadi gitu bang. Takut gua, ngomongnya pelan bang. Ya udah, kita nyantai bang. Gua ngomong, Lul kan kita nggak ada nggak bawa air ya gitu. Gimana setiap pos kita pintain air nih, lu yang mintain ya lu. Oke, dia bilang, semangat dia orangnya. Temulah kita pas di pelang tanjakan Seruni. Assalamualaikum, keras itu bang. Oh langsung pada nyaut itu. Kenapa bang? Bang ada air? Ada, minta dikit. Lama langsung berangkat lagi. Kita nyampe Pangalap waktu itu 5:30 lah. Gue bilang, Belul, ini kita break dulu di sini. Lanjut abis maghrib, gue bilang. Tanggung abis ini. Kan kita targetnya abis kuburan kuda itu sebelum maghrib. Udah nggak apa-apa, kita sini aja, gue bilang. Capek gue. Oh ya udah. Nah, gue udah ngomong lah, udah assalamualaikum, gue kenal lah. Ternyata ketemu sama orang Tangerang juga bang. Kebetulan waktu itu dia orang Cipone. Kalau nih orang lihat, maksudnya tahu gitu, pasti tahu lah sama ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, ngeliat temen gue nggak yang pada lari-lari? Dia kostumnya sama semua. Karena kan apa sih, kaos itu kan baru bikin bang ya. Oh iya bang, gue ngeliat ya bang. Kenapa bang lari-lari? Nggak bang, dia targetnya ini ya, habis kuburan kuda. Temen gue ada yang lagi dapet. Oh ya udah, tanyalah. Udah bang sini bang, ngopi dulu. Punya rokok nggak bang? Gue ngomong gitu kan. Ada bang, mau rokok biasa apa rokok jahat nih? Dia bilang. Waduh, rokok jahat nggak mau dah, gue bilang. Gue lagi posisi turun gitu kan. Gue punya susu nih bang, gue minta air panasnya aja. Oh ya udah, kita ngerokok bareng. Terus maghrib nih, gue bilang. Lanjut pak, habis maghrib. Oh ya udah, habis maghrib aja. 6:30 gue lanjut berangkat bang. Itu posisi gue paling belakang, dia di depan. Gue tiba-tiba kayak orang ngantuk bang. Ngantuk sih, ngantuk-ngantuknya. Kayak orang 7 hari itu gak tidur, gimana sih ngantuk. Pelan bang, biasa jalan pelan. Gue ngeliat senterin lah kanan kiri. Itu sosok itu ada lagi bang, muncul lagi. Gue bilang genderuwo sih. Nah, gak lama si Balul bilang, dulu di depan, gue di belakang. Dia bilang, kenapa lu? Udah, lu di depan aja, gue di belakang. Lu mah enak di depan, gue di belakang nih, ntar kalau kenapa gue yang kena. Dia bilang, kok nih orang tiba-tiba ngomong begitu bang. Maksudnya dia yang ngajakin gue suruh di depan, dia tiba-tiba ngomong begitu. Ya udahlah, gue ikutin lah omongannya dia nih. Ya udah, cerita gue lanjut ke kuburan kuda. Itu sekitar jam 7:30 lah waktu itu, kurang lebih 7:30. Nah ini kan setahu gue ya, itu orang jarang ada yang mau ngecamp di kuburan kuda bang. Itu ada satu tenda, satu orang lagi ngecamp di kuburan kuda. Nah dia lagi apa unggun waktu itu. Dan gue sempet break, bang ada air nggak? Gue bilang, ada nih. Dia bilang, kasih lah. Itu gue ngomong si Balul, urutin gue nih, diginin lah. Dia bilang, gue biasa kalau diginin langsung ini lagi lah, segar lah. Itu enggak bang, kok ini ngantuk amat. Gue bilang, ini yang gue pikirin ya, kalau misalnya gue merem sedetik aja langsung tidur itu gue bang. Nah pas diginiin gue ngeliat tuh ada depan gue lah ini apa, sosok ini ada lagi bang. Kenapa ini? Gue bilang, genderuwo ngikutin mulu. Gue nanya, lu ngeliat nggak? Lihat apa lu? Dia bilang, enggak, lu lihat nggak? Enggak, gue nggak ngeliat. Dia bilang, gue nggak tahu itu dia ngeliat apa enggak. Mungkin dia ngeliat tapi nggak ngasih tahu ke gue. Nah, gue ngomong sih Balul, lu ini kan Bang Bopi nanem air, gue bilang, tapi di mana ya? Haus nih lu, satu drigen lo. Tapi gue takut ngambilnya bang. Pertama satu nggak tahu, terus gue takut juga. Nah ya udahlah, kita cabut nih. Turun akhirnya. Nah pertengahan ke arah Condang Amis lah, Kondang Amis.
Itu gue ketemu sama orang Bandung sama anak kecil. Ketemu tuh gue, bang turun, iya turun. Nah si anak kecil ini bang, gue nanya, Jang di mana? Pribumi, dia bilang. Dia jawab gitu, pribumi. Gue pikir, mungkin orang bawah kaki gunung Cermai nih, gue bilang. Oh ya udah, turun yuk, ayo bareng. Lari ya. Itu nggak tahu kenapa si Balul ikut juga lari, mau gitu loh. Kan dia bilang, gue nggak biasa lari. Gue lanjut lari, itu gue paling belakang bang. Itu gue ngerasa kaki gue ini nggak napak tanah bang. Kayak gimana ya? Tidur sambil lari. Kenapa? Ini bukan dari gue pribadi ya. Balul yang bilang. Salut gue sama lu, turun sambil lari. Gue sempet keseleo bang waktu itu. Kaki gue keseleo, debug. Gue nggak ngerasain bang. Sakitnya itu gue nggak ngerasain. Yang gue heranin. Nah, udah lanjut kata si Balul. Ternyata dia pas gue keseleo, dia ngelihat nenek-nenek bang. Kata si Balul, ini nenek-nenek ini emang apa sih, ubanan lah, namanya juga nenek-nenek, uban-ubanan. Itu tatapannya tajam bang. Pas ngelihat lagi, merah matanya. Gak tahu gimana ya, gak tahu kesel apa gimana nih nenek-nenek. Ya mitosnya nyilingga apa gimana gitu ya. Gue langsung notice ke situ bang, karena gue baca-baca artikel itu bang. Dari pas gue keseleo tuh, gue lanjut. Nah nyampe lah ke Leuweung Datar. Itu gue baru nyampe, itu ada yang kesurupan bang. Balikeun buka aing. Balikeun buka aing. Loh apa itu? Tahu kesurupan. Yang artinya balikin punya gue, ya kan. Udahlah cuek aja, kita lanjut aja. Terus ngomongnya begitu terus bang, itu yang kesurupan, nggak tahu orang mana. Gue cuek aja lah, yang penting bukan anggota gue gitu kan. Nah gue lanjut turun, nggak lama gue nyampe sebelum pohon pinus tuh bang. Itu gue sempet break. Di depan ada pohonnya nggak ada berbuah, nggak ada daunnya bang. Dulu jangan tidur, awas lu tidur. Enggak, baru sedetik gue langsung tidur bang. Tepak sama dia. Kan gue bilang udah jangan tidur. Gimana lu ngantuk gak? Ya udah ayo lanjut lagi lah, nggak bener nih dia bilang. Gue lewat ya. Itu ada pohon ini pisang bang. Memang gue baca artikel itu pohon pisang identik dengan pocong bang. Yang gue anehnya, gue awal naik itu pohon pisang masih berdiri lah kokoh. Pas gue turun itu kayak orang yang habis nebangin bang, pada berceceran gitu. Nah gue cuek aja lah. Gak lama singkat cerita, gue nyampe lah di warung. Yang gue lihat itu warung ada 2 bang. Dalam arti rumah. Katanya sih dulunya warung. Nah, gue nyampe situ. Dan si yang anak kecil ini, aneh senternya. Pas kita ngomong gitu, kita nengok nggak ada bang. Hilang orang itu bang. Dia bilang, wah mungkin rumahnya deket kali ya. Dia ngomongnya pribumi kan. Ya udah gue biasa aja bang. Nah pas gue lihat di rumah itu bang, itu sosok pocong bang, gede di belakang rumah itu kan. Loh, lihat kak, coba tuh lihat. Wah cabut, gak bener dia bilang. Kita lewat hutan pinus, lari gitu bang. Lari, ketemu anak Bandung, bang. Kita belok ya, kita ke arah Linggasana. Ya kita mau ngikut ngikut aja dia ngomong gitu, ya udah. Kita nggak tahu dia Linggasana. Pas pinus itu dia mencar bang. Dia bilang dia mau ke Linggasana. Yang gue namanya baru pertama kali, ya gue mah ya aja bang. Nah singkat cerita gue udah nyampe pos Cibunar bang. Itu gue kan ada pos Cibunar itu ada kayak rumah ya, rumah. Itu kita ngeres lah di situ. Ngeres di situ. Gue lihat Cici bang. Itu si Cici udah rebahan, itu orang udah lemes banget. Maksudnya lemesnya itu beda bang. Jadi dia udah nggak kuat jalan, udah bener nggak kuat. Nah di situ lo diceritain semua bang, dari pengalamannya Bang Wildan, Cici, sama gua, sama si Balul.
ngobrol lah di Cibunar, padahal nggak boleh, ya kan, nggak boleh ngobrol, ceritain langsung di situ. Ceritain lah. Cici, awalnya kan Cici ya. Pas di kuburan kuda dia bilang, ini pasti kuburan kuda. Ada suara kuda. Ketepak. Dia bilang. Nah, ngomong lah si Cici ke yang lain nih. Amoy, denger enggak? Enggak denger gue, Ci. Emang apa? Ya udah lanjut. Padahal ini orang pada dengar bang, ada suara kuda ini dengar. Kebenaran ketemu sama ranger Gunung Gede bang waktu itu. Nah ranger gedenya nanya, bang kenapa? Oh pada lari, dia bilang. Gini bang, temen gue pada dapet. Nah kita targetnya sebelum maghrib udah harus ngelewatin kuburan kuda. Nah udah pas itu si Amoy Wildan ini ngomong, lu dengar suara kuda ya? Iya, sama semua dengar. Nah ini kenapa sebelum maghrib tuh harus ngelewatin kuburan kuda? Gini bang, ini Bang Wildan sama Bang Eko ini punya, ya dia bilang dia punya kayak sosok hewan lah, harimau gitu. Dia punya nih, Bang Wildan punya satu, Bang Eko punya satu. Jadiin lah ditaruh begini bang, jadi buat ngejagain lah. Nah kenapa sebelum maghrib harus lewatin kuburan kuda? Karena dari kuburan kuda ke atas ke puncak itu penghuninya bang, dia nggak bisa dia. Kalau istilahnya dari kuburan kuda ke atas itu raja-rajanya lah gitu kan. Dan kuburan kuda ke bawah istilahnya prajuritnya lah, masih bisa diandal sama dia. Dia bilang ini kalau nggak dijagain, wah bisa kesurupan nih semua, bisa bahaya lah istilahnya. Pertama satu, ini anak-anak bahasanya udah kemana-mana, udah frontal lah istilahnya, udah ngomongnya sembarangan. Makanya gue targetin turun sebelum maghrib, dia bilang. Oh gitu alasannya ya. Nah si Balul ini ngomong, ya, makanya gue bilang gue bisa turun sambil lari itu merem mata gue banget. Tapi seolah-olah gue ya kayak lari biasa tapi gampang gitu. Dia ngomong, Dok gue salut sama lu. Salut kenapa lu? Iya salut gue, tidur sambil lari. Makanya itu gue kenapa gue di belakang. Itu gue megangin tas carry lu, dia bilang. Gue takut lu jatuh gitu. Dan terus pas kepleset kenapa? Itu gue lihat nenek-nenek, dia bilang. Ya udahlah, singkat cerita ini si Cici disuruh lah sama anak naik ojek waktu itu kan. Ci udah lu naik ojek ke base camp. Ini nggak apa-apa nih dia bilang. Iya nggak apa-apa. Tapi sebelum ini disterilin dulu nih bang sama ranger di sana kan. Wah ini mah ada yang ngikutin, dia bilang, kata si yang penjaga di situ kan di pos Cibunar. Ntar ya jangan dulu pulang, dia bilang. Jangan dulu naik ojek, kita hilangin dulu soalnya nih si teteh ini lagi dapet kan. Iya bu, lagi dapet. Ya udah steril, baru dia naik ojek lah. Gue nggak langsung turun bang waktu itu. Gue masih nunggu lah anak-anak yang kloter kedua nih. Kok lama amat, gue bilang. Kalau lama ada sejam lebih lah. Dia pada datang nih. Gue ngedenger nih suara-suaranya, suara apa sih, bahasa-bahasanya dia kan gue udah tahu lah istilahnya. Nah ternyata dia udah nyampe, dia ngomong nih yang lain, udah gue keseleo parah, dia bilang. Makanya gue lama nih, dia bilang. Si Yani ini kan. Nah di kuburan kuda sama bang, dengar suara kuda juga, ketepak. Dan ada kakek-kakek, dia bilang. Ini cerita dari Bang Bopi, Bang Ilung. Nah awalnya si Bang Ilung ini ngedenger, banyak yang ngedenger, itu langsung tutup kuping bang, tutup kuping pakai handset Bang Ilung. Kenapa tutup kuping? Males ngedenger suara kuburan kuda itu kan males. Bang dengar nggak? Udah lanjut jalan. Ya udahlah, dia nggak banyak cerita lagi.
karena kita belum sempet bang. Nah habis itu kita turun lah sampai kurang lebih jam 12 bang waktu itu. Kita udah ditungguin sama mobil truk bang yang kita naik itu. Pokoknya jam 12 ada nggak ada berangkat itu mobil truk. Alhamdulillah kita dikasih toleransi lah. Salah satu anak-anak baru turun. Lama ya, gue udah dapet lah. Gue kasih nunjukin lah hasil gue foto di puncak. Nih Pak, dapet puncak, kasih lah sertifikat. Wah seneng banget gue bang di situ. Di situ anak-anak pada ngeledekin gue bang. Wah kayaknya ada yang mau jadian nih, tuh habis turun. Yang sama si Tika itu kan. Anak-anak nih ngeliatin si Tika sama si Bintang, cekcok bang. Wow, ngomong udah bahasa udah keluar semua dah. Wah putus nih gue bilang. Tuh udah, sikat dah udah. Valentino Rossi dia bilang. Tikung dia bilang. Enggak lah, gue gak gitu. Gue di atas peduli, di bawah udah masing-masing. Karena dia, dia udah cowoknya juga kan. Nah, singkat cerita gue turun, berangkat nih gue balik. Pas gue, anak-anak udah pada kumpul kan, di truk itu kan. Ya udah yuk pulang. Gak enak nih sama sopir truknya. Ya udah, kita pulang lah sekitar jam 1-an lah. Kita gak mau lama-lama juga gak enak. Alhamdulillah tuh nggak ada kejadian apa-apa tuh waktu itu pas pulang. Nyampe pagi sekitar jam 6 lah. Itu temen gue ada yang besoknya kerja bang. Makanya kita kenapa berangkat habis lebaran sehari, karena ada yang libur 3 hari doang. Itu langsung kerja. Gila. Gue turun nih pulang udah nyampe rumah. Singkat cerita. Tuh temen gue nawarin bang, tetangga gue nih. Udah, ayo kita jalan-jalan. Kemana lu? Emang ke ini pulau itu. Gue baru turun dari Cerme udah ngajakin lagi. Udah lu bawa alat-alat aja. Udah biaya semua gua ya. Oh ya udah. Singkat cerita gue pulang dari Pulau Tidung itu, gue dapat kabar bang bahwa si Balul ini ketempelan Gundurwo sampai rumah bang. Nah ini mamangnya bisa bang. Cuman si Balul ini nggak ada ngerasain apa-apa lah, cuman berat doang waktu itu. Kata mamanya gini, lu pulang dari Cerme, bawa Gundurwo, dia bilang. Itu sempat berantem bang sama si Gundurwo itu, mamangnya itu. Diusir lah sama dia. Jadi nggak si Balul ini nggak harus ke sono juga. Nah katanya si Gundurwo ini ngomong lah komunikasi sama si mamang ini, pulangin, dia bilang. Edelweiss, dia bilang bunga. Taunya dari situ bang, bahwa si Balul ini ngambil Edelweiss. Ngomong lah, lu ngambil apa di Cerme sampai Gundurwo sampai ke rumah? Dia bilang, ambil bunga bang. Bunga apa coba gue lihat? Ini, oh pantas, dia bilang. Ini makhluk ngikutin nyampe rumah. Setelah itu kan, udah nyampe itu. Gue sampai sekarang sama si anak-anak gue nih, komunitas gue ini udah nggak pernah kumpul lagi bang. Jadi sebenarnya banyak versi dari yang lain gitu ya, pengalaman lain itu banyak sebetulnya, cuman belum diceritain gitu. Singkat cerita, gue 3 bulan nih abis turun, gue chat lah Facebook si Tika, gue tanya nih, Tik, lu masih jadian sama si Bintang? Gue bilang, gue udahan do. Kenapa? Tuh gue semenjak turun dari Cerme langsung gue putusin. Kesel gue kata dia. Itu ya iya sih, dia bilang, gue juga kesel sebenarnya, apalagi lu yang ceweknya gitu bang. Jadi itu aja sih bang pengalaman gue bang. Oke, jadi pengalaman Bang Edo saat itu naik Gunung Cerme bang ya? Iya, Cerme. Tahun 2016. Itu naik truk apa bang? Truk sayur apa truk kayak tronton bang? Truk apa ya? Truk aparat bang. Oh kayak TNI gitu. Nah betul. Oh kirain truk sayur, kan sedang juga itu. 2016 truk tronton, Trintin yang kecil tuh ya, Trintin namanya. Oke. Berarti komunitas itu emang komunitas naik gunung? Naik gunung bang. Untuk wilayah dekat rumah Bang Edo atau memang Indonesia? Tangerang sih, maksudnya ada temen nih dari orang Teluk Naga sampai
Tiga Raksa, kita Pasar Kemis, itu bebas sih bang. Oh, bisa masuk ke komunitas itu. Iya, betul. Yang tujuannya mungkin kalau naik gunung tuh bisa ramean gitu kan. Benar, iya. Jadi bisa mempererat tali silaturahmi gitu ya. Oke. Bang, kan sempat ketika tempat camp tuh si Tika itu kan kayak nggak ada napas tuh bang. Iya. Nah, menurut pengakuan tuh Tikanya kenapa itu bang malam-malam itu bang? Dia memang punya kayak asma gitu sih sebenarnya. Cuman gue nggak tahu maksudnya awalnya kalau dia punya asma gitu. Makanya gue tahu-tahu ya gue di Facebook itu. Gue tanya-tanya kenapa kok bisa gitu kan. Enggak bang, gue sebenarnya gue punya asma. Dia. Oh, punya asma, Iya. punya penyakit pribadi gitu Iya, ya. tapi nggak cerita gitu. Nggak cerita. Nah, ini juga poin penting juga nih teman-teman semua. Kalau kita punya penyakit yang memang apalagi asma ya, itu Iya, kan betul. sangat berisiko gitu. Jangan kan naik gunung, kalau di rumah pun ketika asma kambuh kan kadang Benar. nyesek juga. Benar, Apalagi iya. tambah lagi naik gunung yang medannya berat gitu kan. Apalagi Terus Linggarjati ya. Linggarjati, treknya panjang dan sebagainya. Mungkin di gunung manapun ya, ketika teman-teman semua punya riwayat penyakit asma, ya teman-teman semua harus bawa juga obat-obat pribadi kan. Iya harus. Karena itu. yang tahu itu ya diri kita sendiri, kecuali kita ngasih tahu ke teman kita gitu, gue punya penyakit asma nih, tolong nanti begitu mungkin bisa apa namanya, yang penting jujur aja lah gitu Ya, ke harus teman itu. pendakian biar nggak repot. Nah, terus kan yang bisa ini kan si Wildan sama siapa? Bang Eko. Eko. Nah, menurut si Wildan sama si Eko ini bang, Tika ini ketika yang nggak ada nafasnya ada unsur gaib-gaibnya gak nih? Kan dia kan bisa tuh Iya. peka tuh. Sebenarnya adanya karena ya temen gue ini ya lagi dapet lah. Jadi mengundang apa sih? Tamu. Iya betul. Kondangan. Iya kondangan. Iya bahasa ini kondangan lah. Jadi ya ada lah itu undang-undang itu apa unsur begitu. Oke, nah lu undangannya digital apa yang nyebarin ya bang? Website lah. Website, iya bisa website ya, oke. Website sekarang bang. Nah terus kan udah tahu nih bang bahwasannya si Tika ini kan di sini nggak ada maksud untuk apa namanya mendiskriminasikan tempat dan sebagainya gitu ya, Iya, tapi betul. kita saling belajar gitu Iya. sepengalaman Bang Edo yang nantinya teman-teman semua diambil baiknya gitu bang. Nah si Tika ini kan sempat tadi yang malam itu sampai nggak ada napas tuh bang. Akhirnya mungkin dengan respon teman-teman semua terselamatkan lah gitu kan. Penyakit asma itu karena bawa oksigen juga bang ya, yang tabung tuh teman-teman semua. Nah kenapa ketika si Tika ngalamin asma, ini sebagian rombongan itu memutuskan untuk pergi ke puncak tuh bang? Apakah Tika udah kondisinya siuman atau gimana tuh? Itu udah siuman bang, udah siuman. Terus kenapa yang keselnya memang Bintang sih yang mutusin buat mau ke puncak gitu kan. Gue juga sebenarnya kesal bang, maksudnya ini ceweknya lagi begitu lu maksain gitu. Mungkin ya ini kan sifat manusia egois Ya, ya. egoisnya. Egois itu gitu kan, kalau ketika kita berada dalam bebas, egois tuh nggak bisa kayak wah gue harus begini lo gituin gue, nggak bisa gitu Iya, kan. benar. Karena lihat situasi kondisi teman kita oke fit atau enggak gitu kan, atau mungkin teman kita capek gitu, atau mungkin stok air menipis kan, itu harus pertimbangkan. Jadi kalau teman-teman semuanya gunung, coba rasa ego ini harus turunkan. Kalau bisa jangan ada rasa ego itu gitu kan. Dan nanti ketika turun gunung ya ego juga turunin juga gitu kan. Jangan sampai ya rasa egoisme seseorang kan pasti beda-beda bang ya. Beda-beda benar. Nah terus kemudian kan bang, stok air menipis nih bang, Iya. ya kan. Berarti totalnya berapa orang itu bang? Itu kan 24 orang. 24. Memang kalau kita naik gunung, satu sisi kalau ramean itu asik. Ya. Ya gak sih, rame dan rame. sebagainya. Emang satu sisi manajemen makanan dan minuman emang harus dipertimbangkan betul-betul kan gitu ya. Nah apalagi emang mungkin makanan banyak tapi kendala biasa pendaki itu di stok air. Bener gak sih bang? Benar, Ya kan? air ya. Air makanan banyak nih, masih ada beras, masih ada cemilan dan sebagainya, tapi air ini kan penting juga tuh Berharga bang ya? banget. Nah saat itu bang, bawa berapa botol drigen itu bang? 24 orang itu bang? Pokoknya kita totalnya tiga drigen. Yang satu kan ditanam tuh bang di kuburan kuda. Yang satu buat masak nih. Nah yang satu lagi niatnya buat samit. Nah karena bau busa sabun gitu kan. Akhirnya ya udah digeletak gitu aja. Oke, ini Linggarjati kan nggak ada air juga tuh bang ya, dari bawah Betul. ke atas ya. 24 tapi 3 drigen bang.
15 liter dong bang. Iya, cuman Bawa botol ada 1,5 bawa liternya 1,5 liter per bawa. orang berapa itu bang? Masih ingat gak bang? 3 atau 2? Biasanya 2 bang. 2. Jadi kiri kanan. Oke, kiri kanan. Nah, terus bang, yang masalah dirigen kan sempat ditanam tuh ya. Iya. Itu akhirnya ketemu gak bang? Ketemu. Cuman kita nggak tahu ngambilnya karena kan gue pribadi kan kloter pertama nih. Bang Bopi yang nanam ini kan kloter kedua. Dibawa sama dia gitu. Nah, tadinya mau suruh ngambil, cuman kan gue sendiri juga nggak tahu di mananya kan. Apalagi kuburan kuda bang. Suruh turun naik bawa dirigen. Ya, kita nanam logistik dan sebagainya juga itu kan strategi juga. Betul, kan ya, biar nanti kita bisa dihitung nih untuk turun kita tanamnya di sini gitu dan sebagainya. Tapi jangan sampai teman-teman semua ketika kita tanam logistik entah itu makan atau minuman turunnya nggak diambil tuh. Nah, itu menimbulkan bahaya baru untuk lingkungan. Nah, kecuali diletakin mungkin ketika ada pendaki lewat, oh sengaja nih gitu kan bisa diminum. Tapi kalau ditanam kan otomatis cuma kita doang tahu nih. Terus nggak diambil-ambil ya kan, sampai air tuh jadi air jam-jam gitu kan. Lumutan. Iya, apalagi dengan plastik yang beratus-ratus tahun terurai kan bang, jadi nimbulin masalah baru untuk lingkungan. Jadi teman-teman semua untuk yang nanam logistik gitu usahakan diambil lagi lah gitu. Kita tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan kan gitu bang ya. Betul. Nah terus kemudian kan ada yang PMS nih bang ya. Iya. PMS apa PNS bang? PMS bang. PMS. Pegawai Negeri Sipil bukan Negeri. Oke, itu berapa orang yang datang bulan itu? 2 waktu itu. 2. Memang si Bintang sama Tika ini basicnya sebenarnya guru bang. Guru. Cuman yang gua habis pikir nih bang, guru maksudnya kok begini sifatnya. Dan gue juga langsung tahu kan namanya di gunung itu meskipun kita baru kenal bang, kita langsung tahu sifat aslinya gitu. Sifat aslinya betul sifat seseorang ya bang ya, satu teman pendakian itu bang ya. Nah, terus kan emang ada juga yang opini-opini atau mitos-mitos bahwasanya perempuan yang nggak boleh naik gunung, perempuan yang lagi datang bulan nggak boleh naik gunung. Mungkin nih bukan rahasia publik juga untuk kalangan pendaki gitu ya, tapi kenapa kita jangan bermain gaib dulu tapi ke logika dulu dan kesehatan. Kalau perempuan yang lagi datang bulan kan otomatis kondisi fisik dia kan lagi ngedrop bang ya. Lemah Mel ya. Gitu kan lemah, terus kan emosi kan nggak terkontrol gitu kan. Terus ditambah lagi naik gunung yang berkilo-kilometer yang elevasinya sekian gitu kan. Minum makanan bawa juga berat gitu kan. Alhasil dia ada apa namanya? Nyerangnya ke kesehatan kan tuh. Pasti. Ngedrop. Orang ngedrop ujung-ujungnya nanti kesurupan. Padahal mas saat itu dia lagi nahan melilitnya ini. Wah anjir biar nggak ini. Well, itu emang kesurupan tuh jalan pintas. Pernah gue bang itu. Iya kan? Pernah gue gitu. Kayak gitu kan nih. Jadi pastikan kalau ada yang kesurupan tuh beneran nih orang kesurupan apa emang kelaparan apa emang banyak pikiran. Nah itu bang. Jadi kesurupan ini menjadikan jalan pintas supaya direspon sama temen-temennya. Iya. Iya bang ya, untuk butuh perhatian gitu kan. Kalau gue pernah kayak gitu. Lilit bang. Orang beranggapan gue tuh hipo bang. Wah hipo nih. Nah setelah gue di tenda dikasih air panas tuh. Wih panas. Wah ini mah kambuh. Mah kambuh, iya. Bener. Mah kambuh soalnya, oh gue disantet nih, wah sakit. Oh gitu, enggak teman-teman. Nah, terus juga kan perempuan ketika datang bulan mau naik gunung sok silakan gitu kan. Maksudnya yang penting yang tahu tentang kesehatan kita kan diri kita sendiri gitu kan. Yang mampu atau tidak kan diri kita sendiri, tapi juga kita juga harus membawa apa namanya yang terutama perempuan pembalut ya. Pembalut atau biasa kita cowok bilang roti Jepang gitu. Roti Jepang itu atau sandwich gitu kan. Ya kita bawa juga tapi gak semata-mata ketika kita pakai terus dibuang di situ itu kan menimbulkan masalah baru untuk lingkungan. Kita berbicara lingkungan dulu deh gitu kan. Ya sebenarnya nggak ada aturan khusus sih kalau pendaki perempuan ketika datang bulan nggak boleh naik gunung. Gitu kan, yang penting kita tahu manajemen diri kita sendiri gitu. Ketika kita capek atau melilit, tahan dulu dong gitu kan. Gue mau ganti apa namanya airbag, airbag apa sih namanya tuh, pembalut gitu kan. Break dulu dong, traceback. Soalnya kan emang gak nyaman juga kan bantu ngelangkah kaki kan gitu. Nah, terus pertanyaan berikutnya nih bang, yang ngambil Edelweiss itu sebenarnya siapa itu bang? Balul bang.
Bahlul. Iya, si Bahlul itu yang gue bilang. Emang Bahlul ya. Itu ya. Bahlul ente. Heeh. Gue bilang kan, ini kok si Bahlul nggak ada ya di pas tuh abis turun dari puncak itu mau ke Pengasinan. Nah ini si Bahlul ini bilang, Bang, Lul, lu waktu Pengasinan pas ngambil Edelweiss gimana? Itu gua katanya, gua tuh keluar jalur, ngambilnya di keluar jalur di Edelweiss itu hawanya beda, Bang. Jadi kayak berubah langsung lah. Dia ngambil di situ, dia buru-buru langsung naik lagi. Dia sempet agak ke jurang gitu kan, karena hawanya beda. Udah kayak bukan dunianya lah. Makanya dia langsung lari ke atas baru ya. Oke, nah berarti si Bahlul ini nggak jujur ke teman-teman ini, Bang. Apa motif Bahlul metik Edelweiss nih, Bang? Biasa kan pasti ada motifnya nih ya kan, atau mungkin kenang-kenangan, atau mungkin buat ngasih ceweknya kan ada juga gitu motifnya. Apa, Bang? Sempat nanya gak? Nanya, Bang, karena gue juga kesel, Bang. Keselnya kena imbasnya gua gitu kan. Dia bilang, lu buat apaan bunga dulu? Buat cewek gua nih, dia bilang. Bahlul. Namanya Bahlul lah gitu. Tapi ini kan jangan dicontoh nih untuk teman-teman semua. Metik-metik Edelweiss itu pelajaran juga tuh, bahwasanya bunga Edelweiss juga kan dilindungi oleh undang-undang kan. Untungnya nih yang kemarin genderuwo nih ya kan. Coba kalau petugas basecamp kena sanksi ente gitu kan. Syukur-syukur cuma ngambil sampah lagi naik ke atas. Kalau kagak kan di penjara kan bisa. Karena motifnya emang dia sengaja gitu, sengaja memetik bunga Edelweiss yang motifnya ya nggak tahu lah itu motif sampah lah gitu kan. Kita bilang kalau mau bunga Edelweiss gitu kan, jangan metik tapi beli aja. Ya. Kan ada bang sekarang online ya kan, di kawasan Bromo gitu kan, dibudidayakan gitu kan, itu ya bukan asli dari habitat asli Edelweiss-nya gitu kan. Jadi ya kalau naik gunung ya udah sekedar naik gunung aja, nikmatin aja gitu kan, tapi tetap dengan safety dan lain sebagainya bang ya. Oke bang, sebelum itu bang videonya, mungkin bang Edo punya pesan nggak bang untuk teman-teman semua yang suka naik gunung nih bang? Jadi pesan saya sih buat yang sering naik gunung, apalagi khususnya yang pemula ya, jangan ngerasa sok kuat meskipun dia kerjanya berat, apalagi dia kerjanya berat nih, kuli bangunan lah maaf lah, itu wah gua kuat nih bawa carrier segala macam, karena gua punya teman begitu ngerasa strong bang, ternyata pas dites baru 3 langkah gua nggak kuat gitu. Jadi jangan sok-sokan, pertama itu, dan kedua jangan sesumbar, jangan frontal. Jadi gunung sama di rumah atau di darat ini jangan disamain. Semua pasti ada penghuninya lah. Dan ketiga, kalau misalkan lagi dapet, usahain juga kalau yang muslim ya terutama banyakin istighfar. Jadi itu semua aura negatif itu pasti ini undang ya digital undang, bener digital undang gitu kan. Oke. Nah, dan keempat ya. Iya. Keempat yang penting duit sih bang, penting itu duit. Kalau nggak ada duit, yang ada buka jalur ilegal. Iya. Banyak tuh temen gua begitu bang. Jangan dicontoh. Iya, gitu. jangan dicontoh nih. Punya gocap ke Ciremai bisa bang? Bisa. Nekat itu. Iya. Makanya pernah waktu itu ketahuan di blacklist. Ya. Itu dia kan. Itu hati-hati. Jadi kalau mau naik gunung tuh harus persiapin semuanya bang ya. Harus. Gitu kan, mulai dari ya tadi materi, waktu, kesiapan, fisik, mental, peralatan, riset, pengetahuan, ilmu. Wah kalau kita bedah lagi banyak banget tuh teman-teman semua gitu kan. Dan di sini kita berdua membawakan cerita ini bukan untuk mengurangi populasi pendaki gitu kan, tapi kita malah mendukung pariwisata di Indonesia, terutama para pendaki ya di gunungnya gitu kan. Karena gue juga pelaku pendaki juga, gue bilang gue bukan hobi. Kalau hobi tiap hari gue naik gunung gitu kan, tapi suka aja naik gunung gitu kan. Kita support betul pariwisata terutama pendakian gitu kan, tapi teman-teman semua juga harus mematuhi peraturan gitu kan. Teman-teman semua harus menghargai kearifan lokal gitu kan. Teman-teman semua juga menjaga budaya asli dari
gunung itu tersebut gitu kan, karena setiap gunung punya legenda, setiap gunung punya situs, setiap gunung mempunyai mitos, setiap gunung punya cerita gitu kan. Itu menjadi satu kesatuan gitu kan supaya Indonesia maju ke 2024. Oke Bang. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Edo ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki Gunung Cermai ataupun ke gunung yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Bang Edo. Sama-sama. Alhamdulillah. Bungkus.